Awal sebuah perjalanan yang mengubah hati. Ini adalah sebuah kisah nyata dari dunia kita. Ketika Anda membentangkan peta dunia dan memandang berbagai negara di dalamnya, pernahkah Anda bertanya, negara manakah yang paling mencintai Indonesia dengan sepenuh hati? Banyak orang mungkin langsung menyebut Filipina, negara yang dikenal sangat dekat dengan kawasan Nusantara. Namun, meskipun kedekatan sejarah dan budayanya begitu kuat, tingkat kesukaan Filipina terhadap Indonesia hanya mencapai 95%. Angka itu sudah sangat tinggi. Artinya, dari setiap 100 orang Filipina, 95 diantaranya memiliki pandangan positif dan rasa suka yang mendalam terhadap Indonesia. Akan tetapi, dunia dikejutkan oleh sebuah temuan lain. Ternyata ada satu negara anggota G7, kelompok negara terkaya dan paling berpengaruh di dunia, yang mencatatkan tingkat kesukaan terhadap Indonesia melampaui angka tersebut. Sebuah statistik yang membuat siapapun terdiam dan bertanya-tanya. Ketika nama negara itu disebutkan, banyak orang merasa takjub. Hati seakan ikut bergetar, karena hasil ini sama sekali tidak terduga. Ini bukan sekadar pengumuman peringkat atau deretan angka dingin dalam sebuah laporan. Ini adalah kisah tentang perubahan batin, tentang perjalanan emosional seorang jurnalis Inggris yang pernah berkata dengan jujur, "Aku sangat membenci Indonesia." Kalimat itu bukanlah kebencian tanpa alasan. Di baliknya tersimpan luka lama yang membeku selama 20 tahun. Namun, seiring berjalannya waktu dan perjalanan yang membawanya mengelilingi berbagai negara, hatinya yang tertutup mulai terbuka, dan pandangannya tentang Indonesia berubah secara perlahan namun mendalam. Pertanyaannya kemudian menjadi semakin besar. Mengapa begitu banyak orang di seluruh dunia mencintai Indonesia? Apa yang mereka lihat, rasakan, dan kagumi dari negeri kepulauan ini? Lebih jauh lagi, bagaimana reaksi negara-negara besar di sekitarnya? Reaksi yang ternyata sangat tidak terduga. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang dalam satu malam. Jawaban itu terurai melalui pertemuan demi pertemuan, melalui cerita-cerita sederhana dari orang-orang biasa di berbagai belahan dunia. Dan ketika semua potongan itu akhirnya tersusun, satu hal menjadi jelas. Indonesia memiliki daya tarik yang jauh melampaui apa yang selama ini dibayangkan. Setelah Anda mengetahui kisah ini, mungkin mulai hari ini cara pandang Anda terhadap Indonesia akan berubah drastis. Bukan karena propaganda atau pujian kosong, melainkan karena kesaksian nyata dari dunia luar. Apakah Anda sudah siap mendengarnya? Inilah kisah luar biasa dari luar negeri tentang negara yang paling mencintai Indonesia. Sebuah hasil yang mengguncangkan perasaan sekaligus menghadirkan keharuan. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengungkap data statistik yang mengejutkan, tetapi juga membuka hati yang lama tertutup. Dan semua ini baru saja mulai. Sebuah data statistik yang mengejutkan akhirnya dirilis. Dan sejak saat itu, pertanyaan yang sama terus bergema. Di manakah negara yang paling mencintai Indonesia di dunia? Selama ini banyak orang mengira jawabannya sudah jelas. Filipina yang dikenal sangat dekat dengan Nusantara memang menunjukkan tingkat kesukaan yang luar biasa tinggi, mencapai 95%. Angka itu terasa hampir sempurna, seolah tidak ada yang bisa melampauinya. Namun, justru disitulah kejutan dimulai. Jika Filipina yang begitu dekat dengan Indonesia berada di angka 95%, lalu bagaimana dengan negara-negara lain, terutama negara-negara anggota G7, kumpulan negara terkaya di dunia yang posisinya seringkali dipandang jauh secara geografis maupun budaya. Di antara mereka, negara mana yang menempati peringkat tertinggi? Dan seberapa besar rasa suka mereka terhadap Indonesia? Ketika hasilnya mulai tersusun, banyak orang tidak dapat menyembunyikan keterjukatannya. Ada angka yang melampaui perkiraan, ada peringkat yang membalikkan asumsi lama, dan ada posisi yang membuat orang terperangah. Bahkan bagi sebagian orang, mengetahui siapa pemenangnya terasa seperti membuka pintu ke dunia baru. Seolah besok mereka ingin segera mengganti tujuan wisata, mencari tahu lebih banyak, dan melihat Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Namun bukan hanya peringkat pertama yang mengejutkan. Posisi negara besar yang bertetangga dengan Indonesia pun menjadi temuan yang sama-sama tidak terduga. Hasilnya menimbulkan pertanyaan lanjutan. Mengapa kedekatan geografis tidak selalu berarti kedekatan perasaan?
Mengapa ada negara yang tampak dekat, tetapi tingkat kesukaannya tidak setinggi yang dibayangkan? Dan sebaliknya, mengapa ada negara yang jauh, namun justru menunjukkan rasa kagum yang mendalam? Untuk menjawab semua itu, laporan ini mengikuti perjalanan seorang jurnalis dari British Broadcasting Corporation, BBC. Melalui sudut pandangnya, kita akan melihat betapa dalam rasa cinta masyarakat dunia terhadap Indonesia, bukan hanya sebagai negara, tetapi sebagai gagasan, tentang budaya, ketahanan, harapan, dan cara hidup yang menyentuh hati banyak orang. Sebelum kisah ini berlanjut, ada satu ajakan yang sederhana. Jika Anda berkenan menuliskan kalimat "Saya cinta Indonesia" di kolom komentar, hal itu seorang menjadi gema kecil yang ikut menyebarkan kehangatan. Mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam kisah ini, kata-kata sederhana seringkali memiliki kekuatan besar, menyambungkan hati, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan membuat orang-orang di berbagai tempat semakin dekat dengan Indonesia. Dan dari titik inilah perjalanan itu dimulai. Bukan perjalanan wisata biasa, bukan pula peliputan yang sekadar mengejar angka. Ini adalah penyelidikan yang akan membawa kita menelusuri negara demi negara, mendengar cerita demi cerita, dan menyaksikan bagaimana Indonesia dipandang di mata dunia. Ada kekaguman yang jujur, ada emosi yang tulus, dan ada kebenaran yang perlahan muncul dari balik data. Karena pada akhirnya, angka hanyalah pintu pembuka. Di balik angka-angka itulah tersimpan kisah manusia, kisah yang bisa mengguncangkan perasaan dan sekaligus menghangatkan hati. Saya adalah Claire Fisher, seorang jurnalis yang telah bekerja di Departemen Internasional BBC Inggris selama 20 tahun. Pada suatu hari di abad ke-21, pemimpin redaksi memanggil saya ke ruangannya dan menyampaikan sebuah tugas peliputan yang terdengar aneh, bahkan bagi seorang jurnalis yang sudah lama terbiasa menghadapi berbagai topik dunia. Claire, katanya, pergilah dan cari tahu negara mana di dunia yang memiliki tingkat kesukaan tertinggi terhadap Indonesia, terutama dengan fokus pada negara-negara anggota G7. Begitu kata Indonesia keluar dari mulutnya, tubuh saya seakan membeku. Napas saya terasa berat, dan dada saya mendadak sesak, seolah ada sesuatu yang lama terkubur tiba-tiba muncul kembali. Saya duduk terpaku, bukan karena tugas itu sulit, melainkan karena nama Indonesia membawa beban yang tidak pernah benar-benar hilang dari hidup saya. 20 tahun yang lalu, ayah saya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas saat melakukan perjalanan dinas ke Indonesia. Saat itu saya berusia 25 tahun. Ayah adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki, satu-satunya tempat saya bersandar. Dalam satu kejadian, semuanya hilang. Dan sejak hari itu di dalam hati saya, Indonesia berubah menjadi sebuah tempat yang dingin, jauh, dan menakutkan. Bukan karena negeri itu bersalah, tetapi karena saya tidak sanggup memisahkan luka pribadi dari nama sebuah negara. Saya terus mempertanyakan hal yang sama, berkali-kali selama bertahun-tahun. Mengapa ayah harus pergi sejauh itu? Mengapa harus ke kepulauan yang begitu jauh? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah mendapatkan jawaban yang bisa menenangkan saya. Yang tersisa hanya rasa kehilangan dan rasa marah yang perlahan mengeras menjadi penolakan. Sejak saat itu, saya menghindari semua berita yang berkaitan dengan Indonesia. Saya tidak ingin melihatnya di layar, tidak ingin mendengarnya di radio, tidak ingin membacanya di koran. Jika tanpa sengaja melewati toko yang menjual produk-produk Indonesia, saya akan mempercepat langkah, seolah dengan menjauh saya bisa menjaga diri dari kenangan yang menyakitkan. Saya tidak pernah benar-benar membenci orang Indonesia, tetapi saya membenci perasaan yang muncul setiap kali Indonesia disebut. Saya membenci keterpaksaan untuk mengingat. Namun, perintah pemimpin redaksi adalah mutlak. Di BBC, tugas adalah tugas. Saya tidak punya ruang untuk menolak, tidak punya alasan untuk menghindar, meskipun hati saya memberontak. Dengan tangan yang berat, saya memulai langkah pertama, membuka data, memeriksa angka, membaca laporan. Saya mengira saya akan menjalankan tugas ini dengan dingin, sekedar menyelesaikan pekerjaan lalu kembali menutup rapat perasaan saya. Saya mengira Indonesia akan tepat menjadi nama yang saya jauhi. Tetapi saya tidak menyangka bahwa justru lewat data itulah, sesuatu mulai retak di dalam diri saya. Saat saya menatap angka-angka awal, perasaan saya berubah menjadi campuran antara kaget, tidak percaya dan bingung.
Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan gambaran yang selama ini saya simpan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya mulai bertanya bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa ingin tahu yang pelan namun nyata. Apakah selama ini saya hanya melihat Indonesia melalui kacamata kehilangan saya sendiri? Disitulah penyelidikan ini benar-benar dimulai, bukan hanya untuk mencari peringkat negara yang paling menyukai Indonesia, tetapi juga untuk mencari jawaban yang selama 20 tahun terkunci di hati saya. Kembali ke London, saya tak punya pekerjaan. Nigel merusak reputasi saya. Tak ada media besar yang mau mempekerjakan saya. Satu-satunya harta, film pendek itu. Dengan harapan terakhir, saya kirim ke Festival Film Internasional Venesia. Beberapa minggu kemudian, email dari Italia datang. Film saya terpilih untuk kompetisi dokumenter. Saya menangis membaca berulang kali. Sebelum ke Venesia, saya kembali ke Jakarta mengucap terima kasih. Ibu Linda tak terlalu paham apa itu festival film, tapi ia ngotot memberi sekotak kue kering. Bawa ini, makanan pesalah tidak enak. Di Lido di Venesia, saya, produser independen yang dipecat BBC, merasa tak pada tempatnya di antara kemewahan dan bintang. Nigel muncul di pesta koktail, nadanya mengancam, batalkan pemutaran atau hadapi Departemen Hukum BBC. Saya tak mundur. Di belakang saya ada Ibu Linda, Budi, dan ribuan relawan. Hari pemutaran, teater berkapasitas 500 kursi penuh, lampu redup. Film dimulai dengan tangan Ibu Linda menyendok bubur di tengah uap putih. Keheningan menyelimuti teater. Adegan demi adegan, bus malam, warung bubur, relawan di banjir, membuat penonton terpesona. Ada bisikan, ada yang menangis diam-diam. Saat adegan panggilan video dengan Nigel yang menyebut drama murahan, tawa pelan muncul. Tawa malu pada prasangka mereka sendiri. Di akhir, Ibu Linda menatap kamera. Itu bukan hal istimewa. Kami hanya melakukan yang seharusnya. Lihat ada yang butuh, ya dibantu. Ada yang lapar, ya diberi makan. Apa istimewanya? Layar gelap. Keheningan 3 detik terasa seperti seumur hidup. Lalu ketua juri, sutradara Inggris terhormat, berdiri perlahan dan bertepuk tangan sambil menatap layar. Satu persatu, seluruh penonton berdiri. Tepuk tangan meledak seperti badai. 12 menit 23 detik. Standing ovation terpanjang dalam sejarah seksi dokumenter Venesia. Budi di sebelah saya berbisik gemetar. "Tante, mereka mengerti." Malam penghargaan, ketika pembawa acara mengumumkan pemenang dokumenter terbaik adalah Pintu Terbuka di Balik Jakarta, saya naik panggung bersama Budi dan Yasmin. Memegang trofi singa emas, saya berkata, "Penghargaan ini bukan untuk saya. Ini untuk wanita tua yang memasak bubur untuk orang asing di malam Jakarta. Untuk anak laki-laki yang bermimpi jadi sutradara dan mengajari saya melihat cerita dengan hati. Untuk para relawan yang menyembuhkan luka badai dengan kebaikan. Untuk semua orang Indonesia yang diam-diam membuat dunia lebih baik." Kemenangan di Venesia seperti batu besar yang dilempar ke danau opini dunia. Gelombangnya menyebar luas. Film itu membangkitkan simpati dan pemahaman global terhadap Indonesia. Suara dukungan di forum internasional semakin menguat. Setahun kemudian, saya menjual apartemen di London dan pindah ke Indonesia. Kini saya sering duduk di sudut warung bubur Ibu Linda yang sudah terkenal dunia. Turis datang dari mana-mana, tapi esensi warung tak berubah. Pukul 5 pagi masih mengemupkan asap. Pengemudi ojek dan petugas kebersihan masih jadi pelanggan tetap. Saat Ibu Linda melihat saya, ia tersenyum seperti melihat cucu pulang jauh. "Sudah pulang, Nak? Lapar ya?" Saya jawab dalam bahasa Indonesia yang masih terbata-bata. "Bu, bagi saya Jakarta bukan lagi titik transit." Mata keriputnya berbinar. "Lalu sekarang apa, Nak?" "Rumah." Budi kini kuliah film di Paris, sedang menulis skenario film panjang pertama tentang Ibu Linda. Indonesia mengajarkan saya, kebesaran sejati sebuah naskah bukan pada gedung tinggi atau teknologi canggih, meski mereka juga memiliki itu. Kebesaran sejati ada pada kemanusiaan paling sederhana namun paling kuat di hati setiap orang. Kebaikan yang rela bayar ongkos bus orang asing. Kepedulian yang rawat luka korban badai, kehangatan yang nyalakan satu lampu dan masak semangkuk bubur untuk yang pulang malam. Ini kota yang berjalan 24 jam, tapi yang benar-benar menjalankannya bukan ekonomi dingin, melainkan hati yang hangat. Saya Eleanor.
Sebuah kecelakaan 2 hari membuka kebenaran tersembunyi tanah ini. Kini saya memutuskan menghabiskan sisa hidup menceritakannya. Selama lampu warung Ibu Linda masih menyala, selama orang-orang di tanah ini terus saling peduli, cerita ini tak akan pernah berakhir. Terima kasih telah membaca. Jika tersentuh, bagikan agar lebih banyak orang melihat pahlawan biasa namun luar biasa Indonesia yang tersembunyi di sekitar kita. Setelah kembali dari Filipina, saya mulai menyelidiki secara resmi peringkat kesukaan negara-negara anggota G7 terhadap Indonesia. Saya memutuskan untuk memulai dari peringkat yang paling rendah karena saya ingin memahami bagian yang paling sulit terlebih dahulu. Negara itu berada di urutan ke-11, sebuah negara besar tetangga di kawasan Asia Pasifik, Australia. Saat pesawat saya mendarat di bandara ibu kota, perasaan saya terasa aneh dan campur aduk. Secara geografis, Australia begitu dekat dengan Indonesia. Bahkan banyak orang menganggap keduanya bertetangga sangat rapat dalam peta kawasan. Namun ketika saya melihat angkanya, saya kembali tertegun. Tingkat kesukaan Australia terhadap Indonesia hanya 35,0%. Artinya, lebih dari 6 dari setiap 10 orang tidak menyukai Indonesia. Bagi saya angka ini terasa berat, bukan karena saya ingin semua negara mencintai Indonesia, melainkan karena perbedaan yang begitu besar dibanding Filipina membuat saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik angka itu. Saya berjalan menyusuri jalanan kota. Kedai kopi Indonesia mudah ditemukan, demikian juga toko kerajinan tangan yang memajang produk-produk bernuansa Nusantara. Ada jejak Indonesia yang nyata, tetapi ekspresi orang-orang yang saya temui tampak kompleks, tidak sesederhana antusiasme yang saya lihat di Manila. Di sebuah area perkantoran, saya berbincang dengan seorang pekerja kantoran berusia sekitar 55 tahun. Ia tampak ragu-ragu sebelum menjawab. Saya suka budaya Indonesia, katanya perlahan. Tapi masalah sejarah dan perbedaan politik memang sulit dihindari. Bagaimanapun itu urusan generasi kakek kami. Nada suaranya tidak penuh kebencian. Di matanya saya justru membaca sesuatu yang lebih rumit. Penyesalan kecil dan perasaan terhalang oleh sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pilih sendiri. Ia ingin menyukai, tetapi ada beban yang membuatnya menahan diri. Namun ketika saya beralih berbicara dengan generasi muda, gambarnya berubah. Di sebuah universitas setempat, saya bertemu seorang mahasiswi berusia 21 tahun bernama Sarah. Ia menyapa saya dengan bahasa Indonesia yang lancar, begitu lancar hingga saya terkejut dan sempat meminta ia mengulang beberapa kalimat. Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 3 tahun, ujarnya dengan senyum cerah. Saya menonton film Indonesia tanpa subtitle. Mata Sarah berkilau saat ia berbicara, seolah bahasa itu bukan hanya pelajaran, melainkan sesuatu yang ia pilih dengan hati. Saya bertanya, mengapa ia begitu bersungguh-sungguh? Sarah menjawab dengan tenang tetapi tegas. Masa lalu tidak bisa kita pilih, tapi masa depan bisa kita ciptakan. Saya ingin membangun hubungan yang lebih baik dengan teman-teman di Indonesia. Kata-kata itu menghantam saya lebih dalam daripada yang ia kira. Di hadapan kedewasaan Sarah, saya merasa malu. Bukankah saya sendiri selama ini terus terpaku pada masa lalu? Bukankah saya membiarkan satu tragedi menentukan cara saya memandang sebuah negara? Ketika saya menunggu kereta cepat di stasiun, pikiran itu terus berputar di kepala saya. Bahkan di tempat dengan angka kesukaan yang rendah, generasi mudanya ternyata memiliki rasa ingin dekat, rasa ingin memahami, dan rasa ingin membangun masa depan yang berbeda. Malam itu di kamar hotel, saya menatap foto ayah saya yang selalu saya bawa. Kemarahan yang saya simpan 20 tahun mulai memudar perlahan, meski saya belum sepenuhnya siap memaafkan. Namun untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu yang baru, rasa ingin tahu yang lebih besar daripada luka. Jika Australia saja memiliki sisi yang begitu beragam, bagaimana dengan negara lain? Pertanyaan itu membuat saya semakin sulit berhenti. Saya mulai merasa perjalanan ini bukan lagi sekedar tugas kantor, melainkan sesuatu yang perlahan mengubah cara saya melihat dunia dan cara saya melihat Indonesia. Dari Australia, saya melanjutkan perjalanan ke Madrid, Spanyol. Begitu mendarat di Bandara Barajas, saya kembali mengalami kejutan yang tidak saya duga sama sekali. Di area toko bebas bea kedatangan, terdapat sebuah gerai khusus yang menjual merek kecantikan dan spa asal Indonesia. Saya berhenti sejenak, memandangi etalase itu, dan merasa seolah Indonesia hadir begitu dekat, bahkan di tempat yang secara jarak sangat jauh dari kepulauan itu.
Kemudian saya melihat angkanya. Tingkat kesukaan Spanyol terhadap Indonesia adalah 71,0%. Angka itu 2 kali lipat dari Australia. Pertanyaan yang sama kembali muncul di kepala saya. Apa penyebabnya? Dalam perjalanan dengan taksi menuju pusat kota Madrid, sopir bernama Jose membuka percakapan dengan santai. Ketika ia tahu saya sedang meliput tentang Indonesia, ia langsung tersenyum dan berkata, "Apakah Anda tahu musik pop Indonesia? Istri saya mendengarkannya setiap hari." Saya menoleh, memastikan saya tidak salah dengar. Jose tampak seperti pria Spanyol pada umumnya, berusia sekitar 50 tahun, dan sulit dibayangkan bahwa ia akrab dengan lagu-lagu pop Nusantara. Jose melanjutkan, "Setelah ikut mendengarkan, saya merasa melodi mereka sangat menyentuh." Ia lalu menambahkan hal lain yang membuat saya semakin terdiam. "Orang Indonesia sangat menghargai keluarga, bukan? Poin ini sangat mirip dengan kami orang Spanyol." Kata-kata itu sederhana, tetapi bagi saya terasa penting. Saya mulai melihat bahwa di mata orang Spanyol, Indonesia bukan sekedar negara jauh di Asia, melainkan sesuatu yang bisa dirasakan dekat lewat nilai-nilai yang mereka pahami. Saya berjalan di sepanjang Gran Via, pusat keramaian Madrid. Di sana budaya Indonesia seperti hadir di berbagai sudut. Di toko kecantikan, saya melihat produk Indonesia berjajar rapi. Di restoran, hidangan seperti sate dan nasi goreng ditawarkan, bukan sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai menu yang dikenal dan dicari. Di tengah hiruk-pikuk kota, saya merasakan bahwa Indonesia benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian orang di sini. Kemudian, saya bertemu Carlos, seorang jurnalis budaya dari surat kabar besar Spanyol, El País. Dalam percakapan kami, Carlos menyampaikan pandangannya tentang Indonesia dengan nada penuh kekaguman. "Indonesia adalah tempat yang luar biasa menarik," katanya, "karena memiliki tradisi ketimuran yang dalam sekaligus teknologi masa depan. Itu adalah gambaran masa depan yang kami kejar." Saya mendengar kalimat itu dengan perasaan campur aduk. Selama ini saya menyimpan prasangka bahwa pandangan orang Eropa terhadap Indonesia mungkin hanya sebatas wisata atau eksotisme. Namun dari ucapan Carlos, saya baru menyadari betapa berbeda perspektif mereka. Bagi mereka, Indonesia adalah objek kekaguman, sebuah negara yang mampu menjaga akar tradisi, namun sekaligus bergerak ke depan. Saya juga menemui mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia di Universitas Madrid. Seorang mahasiswa berusia 22 tahun bernama Maria memperkenalkan dirinya kepada saya dalam bahasa Indonesia dengan pelafalan yang sangat akurat. "Halo, saya Maria. Saya sangat menyukai budaya Indonesia," katanya. Saya bertanya, masih dengan rasa heran, "Mengapa Anda mulai belajar bahasa Indonesia?" Maria menjawab, "Setelah menonton film-film dari sutradara Indonesia, saya merasa mereka punya pesona yang magis. Semakin saya tahu, semakin saya merasa kebebasan dan keragaman Indonesia sungguh hebat." Malam itu, di hotel, saya duduk lama dalam keheningan. Cinta yang ditunjukkan rakyat Spanyol terhadap Indonesia terasa begitu murni. Dan tanpa saya sadari, itu membuat saya melihat diri sendiri, betapa sempitnya prasangka yang saya genggam selama ini. Kepulauan tempat ayah saya meninggal ternyata dicintai oleh begitu banyak orang. Meski terasa aneh, ada bagian kecil di hati saya yang mulai hangat. Saat saya tiba di Bandara Roma, tubuh saya sudah mulai terasa lelah. Ini sudah negara keempat yang saya datangi, tetapi anehnya, antusiasme saya untuk meliput tidak berkurang sedikit pun. Justru semakin banyak saya melihat, semakin saya merasa ada sesuatu yang penting yang sedang terungkap. Sesuatu yang selama ini luput dari pandangan saya. Tingkat kesukaan Italia terhadap Indonesia tercatat 71,2% dan menempati peringkat ke-9. Di sebuah kafe di pusat kota Roma, saya bertemu dengan seorang dokter bernama Francesco. Wajahnya ramah dan cara bicaranya tenang, seperti orang yang terbiasa menenangkan pasien. Ketika saya menanyakan alasannya menyukai Indonesia, ia tidak langsung menjawab dengan hal-hal populer. Ia justru mengingat sebuah momen yang sangat berkesan. "Ingatkah Anda saat pandemi besar melanda, seluruh Eropa jatuh dalam kekacauan?" katanya.
Tetapi semangat gotong royong Indonesia dalam menghadapi krisis benar-benar mengesankan. Francesco adalah dokter senior berusia 50-an. Ia berbicara tentang disiplin, kepedulian terhadap sesama, dan kualitas kewarganegaraan yang tinggi. Menurutnya, Italia dan negara-negara lain di Eropa perlu belajar dari Indonesia dalam hal menjaga kebersamaan ketika situasi sulit. Mendengar itu, saya terdiam. Saya tidak pernah membayangkan Indonesia bisa menjadi rujukan moral dan sosial bagi orang-orang yang hidup jauh di Eropa. Dari Italia, saya terbang menuju Stockholm, Swedia. Tingkat kesukaan Swedia terhadap Indonesia adalah 72,8% dan berada di peringkat ke-8. Di sana, saya bertemu seorang diplomat bernama Lars. Ia menyambut saya dengan sopan, dan ketika pembicaraan beralih ke Indonesia, tatapan matanya berubah menjadi serius namun penuh kebanggaan. Swedia telah lama memperhatikan kemajuan demokrasi di Indonesia, katanya. Kami adalah salah satu negara barat yang menyaksikan dari jarak terdekat keajaiban transformasi dari otoritarianisme menuju demokrasi yang stabil. Lars mengatakan bahwa bagi Swedia, Indonesia bukan sekedar negara berkembang yang jauh. Indonesia adalah sebuah harapan, bukti bahwa perubahan besar bisa terjadi dan bertahan. Ia menyebutnya sebagai keberadaan yang istimewa, karena kisah demokrasi Indonesia memberi inspirasi bagi banyak orang yang percaya pada nilai kebebasan dan stabilitas. Setelah itu saya tiba di Berlin, Jerman. Tingkat kesukaan Jerman terhadap Indonesia tercatat 73,8% dan menempati peringkat ke-7. Di depan Museum Sejarah, saya bertemu dengan seorang sejarawan bernama Heinrich, pria tua berusia sekitar 70-an. Suaranya pelan tetapi setiap kata yang ia ucapkan terdengar sangat dalam. Jerman dan Indonesia mengalami kepedihan yang serupa dalam perjuangan persatuan, katanya. Kami semua pernah dipaksa menghadapi perpecahan bangsa dan berjuang bangkit darinya. Saya merasakan empati yang kuat dalam ucapannya. Heinrich tidak berbicara seperti akademisi yang menjaga jarak. Ia berbicara seolah kisah Indonesia adalah bagian dari pengalaman manusia yang ia pahami sepenuhnya. Ia mengatakan bahwa ketika ia melihat demokrasi dan kemakmuran Indonesia, ia merasa senang seolah itu urusannya sendiri, karena Indonesia berhasil mengatasi kesulitan yang pernah mereka alami bersama, lalu bangkit menjadi negara demokrasi yang luar biasa. Di sebuah kafe di Berlin, saya juga mendengar suara generasi muda. Seorang pemuda bernama Markus menyebut Indonesia dengan gaya yang sangat modern. Gojek, startup unicorn, kopi terbaik. Lalu ia menambahkan, sekarang bagi orang Jerman, Indonesia adalah kekuatan teknologi baru, negara yang kami hormati. Malam terakhir di Jerman, saya menatap pemandangan Berlin dari jendela hotel. Kota ini pernah mengalami perpecahan dan kelahiran kembali, dan justru di tempat seperti ini, saya merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap Indonesia. Perlahan, hati saya terbuka sedikit demi sedikit. Saya mulai menyadari bahwa di balik angka-angka itu ada sesuatu yang lebih kuat. Percayaan, empati, dan rasa kagum yang tumbuh dari pengalaman manusia yang nyata. Dan untuk pertama kalinya, luka lama di dalam diri saya terasa tidak lagi sekeras sebelumnya. Saat saya mendarat di Bandara Heathrow, London, perasaan saya menjadi sangat rumit. Tanah air saya sendiri, Inggris, tempat saya hidup dan bekerja, memiliki tingkat kesukaan terhadap Indonesia sebesar 75,6% dan menempati peringkat ke-6. Dalam taksi menuju markas BBC, saya berpikir, di tempat saya bekerja selama 20 tahun ini, bagaimana Indonesia dinilai? Di ruang redaksi, saya bertemu David, rekan jurnalis sekaligus koresponden urusan Asia. Ia tersenyum dan bertanya, bagaimana liputan tentang Indonesia? Menarik kan? Saya menjawab jujur, sangat berbeda dari yang saya duga. Saya sedikit bingung. David menjadi serius. Ia menyinggung demokrasi, perkembangan ekonomi, serta penyebaran budaya dalam berbagai aspek yang menurutnya menunjukkan kematangan. Kata-katanya membuat saya terkejut, karena saya baru menyadari betapa tinggi penghargaan yang diberikan lingkungan saya sendiri terhadap Indonesia. Di pusat kota London, restoran Indonesia ramai, kedai makanan Nusantara memenuhi jalanan, dan di supermarket,
saya melihat orang Inggris membeli bahan makanan Indonesia. Saya berbincang dengan seorang wanita berusia 70 tahun yang bekerja di restoran, Ibu Siti. Ia berkata dengan bangga bahwa rendang, nasi goreng, hingga kopi luwak kini sudah menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Ketika saya pulang, saya menatap foto ayah saya di rak buku. Untuk pertama kalinya, senyum dalam foto itu terasa hangat. Perjalanan berlanjut ke Amerika Serikat. Tingkat kesukaan terhadap Indonesia adalah 76,4%, peringkat kelima. Di Manhattan, saya terkejut melihat iklan produk teknologi dan pariwisata Indonesia ditayangkan di layar besar, sementara di depan toko kopi spesialisasi Nusantara, orang-orang mengantre panjang. Saya bertemu Mike, seorang diplomat Departemen Luar Negeri dan pakar hubungan AS Indonesia. Ia menyebut Indonesia sebagai mitra yang paling dapat dipercaya, sekutu yang teguh, dan mitra yang berdiri berdampingan demi demokrasi dan perdamaian. Di Washington DC, saya bertemu William, pensiunan militer berusia 87 tahun yang pernah bertugas di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Ia berkata, tak pernah melupakan tatapan mata orang Indonesia. Hidup sulit, tetapi tekad mereka tidak pernah menyerah. Di Los Angeles, saya bertemu Tuan Tan dari komunitas keturunan Indonesia yang menceritakan bagaimana mereka menang kepercayaan dengan kerja keras, menjaga kebersihan lingkungan, dan membangun hubungan baik dengan tetangga hingga akhirnya diakui penting dalam komunitas. Kemudian, saya tiba di Paris, Prancis. Tingkat kesukaan Prancis terhadap Indonesia adalah 77,8%, peringkat ketiga. Saya bertemu Pierre, kritikus seni senior, yang berkata bahwa Indonesia memiliki kesadaran estetika dan filosofi unik yang tidak meniru Barat. Ia menilai film, sastra, dan seni rupa Indonesia membawa warna yang khas dan menjadi sumber inspirasi. Di Universitas Sorbonne, Profesor Mari menjelaskan bahwa antusiasme siswa Prancis terletak pada sisi spiritualitas budaya Indonesia, bukan sekedar hiburan, tetapi penghormatan pada tradisi dan pencarian kebebasan. Dari sana saya pergi ke Mexico City. Tingkat kesukaan Meksiko terhadap Indonesia adalah 86,0%, peringkat kedua di antara negara Amerika Latin. Di sekitar Zocalo, merek kopi dan makanan Indonesia terlihat di mana-mana. Saya bertemu Maria, pedagang berusia 40-an, yang mengaku menonton drama Indonesia setiap hari, karena di dalamnya ada persahabatan, kerja keras, dan harapan. Seorang ibu rumah tangga bernama Carmen, 55 tahun, berkata menonton karya Indonesia membuat hati tenang. 2 jam menikmati pemandangan indah dan cerita dari Indonesia terasa seperti berada di dunia lain. Akhirnya, saya sampai di Jepang. Saat mendarat di Narita, saya bahkan sedikit gemetar. Tingkat kesukaan Jepang terhadap Indonesia mencapai 92,2%, peringkat pertama di antara negara-negara besar. Saya memahami alasannya. Ketika tsunami Aceh terjadi, Jepang membantu. Ketika gempa dan tsunami besar melanda Jepang tahun 2011, Indonesia, pemerintah dan rakyat memberi bantuan besar. Seorang lansia berusia 90 tahun, Tuan Suzuki, berkata dengan suara gemetar, "Kami adalah saudara." Ia menegaskan Jepang tidak akan melupakan budi baik Indonesia, dan Indonesia ada di dalam hati mereka. Benteng dalam diri saya runtuh sepenuhnya. Di Universitas Tokyo, mahasiswi Aiko 21 tahun berkata Indonesia adalah tetangga penting mereka, dan kesuksesan Indonesia adalah kebanggaan Jepang karena menjadi bukti persahabatan. Pada malam terakhir, sebuah paket dari Inggris tiba. Kotak tua berisi peninggalan ayah saya, termasuk buku diari yang ia tulis saat dinas di Indonesia. Di halaman terakhir tertulis, Indonesia adalah negara yang lebih hangat dari yang ada dalam ingatan. Saat itu saya mengerti segalanya. Ayah mencintai Indonesia, dan kecelakaan itu hanyalah tragedi yang tidak disengaja. Air mata saya mengalir deras. Prasangka 20 tahun luntur bersama cerita dari 11 negara. Kini, saya juga bisa berkata dengan percaya diri, saya cinta Indonesia.